Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan Ciri-ciri etika dalam Al-Quran. Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan diskusi ini dengan waktu yang tepat. Tak luput pula kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Izinkan saya di sini untuk membacakan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama Abdul Wahab, yang kedua Daris Andrian, yang ketiga Hendy Marhongki, yang keempat Desti Alfiana, yang kelima Jimmy Irawan, dan yang keenam saya sendiri Nurmala Kurniati. Sebelum kita membahas ciri-ciri etika dalam Al-Quran, ada baiknya kita memahami apa itu etika. Etika pada umumnya diidentifikasi sama halnya dengan moral. Walaupun sama-sama membahas tentang baik buruknya perilaku manusia, namun etika dan moral memiliki perbedaan dalam pengertian. Moral adalah praktik perbuatan baik buruknya perilaku manusia, sedangkan etika adalah perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa untuk melakukan baik buruknya perilaku kita sendiri. Perlu dipahami, moral adalah praktik perbuatan baik buruknya perilaku manusia, sedangkan etika adalah perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa untuk melakukan baik buruknya perilaku kita sendiri. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu etios, yang berarti adat kebiasaan. Dalam agama Islam, etika disamakan halnya dengan akhlak. Walaupun sama-sama membahas tentang baik buruknya perilaku manusia, namun etika dan akhlak memiliki perbedaan yang dimana etika dapat dinilai dari akal pikiran manusia, sedangkan akhlak dapat dinilai dari tolak ukur ajaran agama Islam. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab, NPM 18810001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber etika Islam secara umum berhubungan dengan 4 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya. Etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, dari segi sumbernya, etika bersumber dari akal, pikiran, atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak universal. Ketiga, dilihat dari fungsinya. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan manusia, yakni apakah perbuatan itu akan dinilai baik, buruk, mulia, terhormat, dan hina. Terakhir, dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntunan zaman. Baik, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendy Marhongki, NPM 18810018. Saya akan menjelaskan tentang ayat suci Al-Quran yang temanya yaitu etika profesi hukum dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi pada intinya, jika kita lihat penjelasan dari sumber etika Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Tuhan pun turut adil dalam pemberi petunjuk dalam hal etika Islam. Dengan begitu, Tuhan sudah memberikan jalan bagi manusia supaya mengetahui dan memiliki moral yang baik dan meninggal perbuatan yang buruk, sehingga tercapailah apa yang dinamakan hakikat kebahagiaan tersebut. Cukup sekian.
Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Deris Andrian Prasetya, NPM 188101009. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang karakteristik etika Islam. Hamzah Yakub menulis 5 karakter etika Islam yang menurutnya dapat membedakan dengan etika lain. Dengan karakteristik etika Islam yang dimaksud yaitu 1. Etika Islam mengajarkan dan menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. 2. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral adalah ukuran baik buruknya perbuatan seperti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. 3. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. 4. Ajarannya yang praktis, tepat, dan cocok dengan fitrah dan akal pikiran manusia, maka etika Islam dapat dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. 5. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke jenjang akhlak yang luhur dan meluruskan perbuatan manusia di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang bertujuan menuju ridhonya. Oleh karena itu, etika lahir diperuntukkan dengan banyak keilmuan dari luar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Jimirawan Abdi Saputra, NPM 1881 0021. Di sini saya akan menjelaskan selain karakteristik etika Islam sebagai yang dikemukakan di atas, Khairul Huda membuat aksioma etika Islam dengan berbagai indikatornya sebagai berikut. 1. Pertama, etika Islam bersifat unitas, yaitu berkaitan dengan konsep tauhid. 2. Equilibrium konsep adalah keadilan, merupakan suasana seimbangan di antara berbagai aspek kehidupan manusia. 3. Kehendak bebas. Kesimpulan, etika Islam lahir dari persentuhan dengan banyak keilmuan lain dari luar Islam. Seperti Yunani, sumber utama etika Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama dalam Islam. Di dalamnya terentang berbagai aturan moral yang sangat luhur dan penjelas atas hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia. Semangat moral yang terdapat dalam Al-Quran merupakan satu landasan penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab moral yang terlengkap. Selain Al-Quran juga terdapat As-Sunnah yang menjadi pelengkap Al-Quran, di mana ajaran Rasulullah SAW terdapat di dalamnya. Kedua sumber inilah yang menjadi dasar dalam etika Islam. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.